Viral di media sosial, video wawancara Tengku Zanzabella menuai sorotan setelah ia menyebut strategi hukum pihak Nikita Mirzani sebagai sesat dan membingungkan. Zanzabella mengaku heran dengan langkah-langkah hukum yang dinilainya kontradiktif, mulai dari eksepsi dalam kasus pidana hingga mediasi dalam perkara perdata dugaan wan prestasi. Ia menilai upaya hukum yang ditempuh Nikmir dan pengacaranya, Fahmi Bahmid, tidak jelas arah dan tujuannya. Kejadian ini menuai perhatian dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari advokat sekaligus praktisi hukum, Dr. Togar Situmorang, yang ikut memberikan komentar menohok dan pendapatnya terkait video wawancara Tengku Zanzabella tersebut. Selengkapnya, simak pernyataan lengkap Dr. Togar Situmorang dalam video berikut ini. Halo, Oras. Selamat siang di hari Senin yang sangat ceria. Saya melihat adanya wawancara eksklusif dan kebetulan di sini ada jadi narasumber yang bernama Zanzabella. Wow, dikatakan di sini Zanzabella upaya pihak Nikmir sesat dan membingungkan. Wow, gila. Jadi ini nih ya, gila ini. Gue lihat ini nih ngakak terbahak-bahak. Dan lagi pula nih yang menginterview juga ngawur ya. Nggak ada legal standing bintang tamunya sehingga dia bisa dikasih panggung, bisa dikasih tempat, bahkan di situ dia nyatakan bahwa si Tengku Zanzabella ini bingung atas strategi dan langkah hukum pihak Nikita Mirzani. Jujur, satu, Zanzabella nggak ada urusan dengan pihak Nikita Mirzani. Kedua, juga dia bukan seorang praktisi hukum ataupun bukan latar belakang apa terkait masalah hukum. Dan di sini dia hanya posisi katanya ya, influencer. Influencer mudah-mudahan nggak sama dengan yang ini apa nih? Ini fresh care namanya. Nah, jadi gue sangat kaget di sini dikatakan bahwa Nikmir sama Fahmi Bahmid itu langkah hukumnya kontradiktif. Jadi ini yang bisa saya kasih tahu ya. Dalam suatu proses hukum di negara kita tercinta ini, kadang-kadang kita harus jujur bahwa hukum itu tebang pilih. Dan itu terjadi banyak. Bukan kasus Nikita Mirzani saja. Banyak kasus Vina Cirebon ataupun kasus-kasus yang lainnya nanti. Atau nggak tutup kemungkinan di Pulau Bali juga ada seperti itu yang namanya kriminalisasi. Kriminalisasi ini bisa dalam bentuk apa aja dan bisa terjadi sama siapa saja. Jadi kalau orang yang nggak ngerti konstruksi hukum atau bukan orang hukum, janganlah membuat suatu pernyataan-pernyataan yang memang kontradiktif. Apalagi kalau orang itu tidak ada hubungan dengan Nikita Mirzani, dengan Bang Fahmi. Nah, yang kita sangat sayangkan, kok bisanya dia kelihatan nyerang pribadi Nikita Mirzani. Padahal temen juga bukan, kawan juga bukan, telepon-teleponan juga nggak pernah, WA-WA-an juga nggak pernah. Nah, kalau gue advokat Dr. Togar Situmorang, satu, gue ini dokter hukum. Kedua,
gue teman dan kenal baik Bang Fahmi. Ketiga, gue kenal dan sering komunikasi sama Nikita Mirzani. Nah, terkait kasus Nikita, makanya gue coba semampu gue untuk bersuara terkait carut marut penanganan prosesnya. Waktu di Polda Metro, ingat kan? Begitu digaspolnya seorang Nikita Mirzani, tahanan pertama 20 plus 40 plus 30, lalu mau detik-detik kalah 30-nya lagi tambahan, itu bisa P21. Nah, waktu pindah ke P21 itu pasal berubah, yang tadi 368 berubah jadi 369. Nah, dalam hal ini sudah ada compang-camping penanganan. Dan belum lagi desas-desus di luar sana, bagaimana ada dugaan-dugaan yang berseleweran, ada yang dibilang amplop coklat, amplop ini, amplop itu. Itulah dugaan yang memang kurang, kita nggak tahu dari mana asal usulnya. Namun kembali lagi ke kasus ini, wajar seorang Fahmi, yaitu seorang lawyer, untuk memperjuangkan hak demi tegaknya keadilan kliennya, apalagi demi seorang Nikita Mirzani, wajar melakukan upaya penangguhan, upaya bersurat ke Komisi 3, ke Bang Dasko, ke Pak Prabowo, kemana, itu wajar. Karena apa? Nikita juga warga negara Indonesia, nggak ada yang salah. Dan tidak boleh ada satupun orang yang nyinyir bilang itu kontradiktif. Di mana kontradiktifnya? Yang kalau kontradiktif itu adalah dia tidak berani bertanggung jawab atas tuduhan atau sangkakan yang dilakukan oleh pihak si pelapor. Ini kan enggak, dengan jantan, dengan jiwa besar dia datang, kooperatif, segala macam. Walaupun hatinya tersayat. Karena apa? Dia adalah seorang ibu, rasa kangen kepada 3 orang anaknya. Bayangkan. Nah, di sini yang kita sangat bingung kalau ada orang yang namanya Sansabela.